Morning everybody, happy Sunday. Selamat beribadah adik-adik. Kita sudah lama tak berjumpa ya. Kita mau beribadah hari ini. Dan Lause ada surprise buat adik-adik hari ini. Ya pasti adik-adik kenal siapa yang datang hari ini. Bersama Lause nyanyi, bermain gitar, memuji Tuhan bersama adik-adik yang ada di rumah. Mari Lause mau panggilkan ya. Koko. Halo, Hai, Bang. ya. Oke, halo adik-adik. Happy Sunday. Oke, Ko Rudi kan hari ini ada di tengah-tengah kita. Dia mau menyanyi bersama kita. Kita mau sama-sama ya. Di rumah juga siap-siap untuk nyanyi ya. Silakan Ko Rudi dengan gitarnya. Oke, kita mau nyanyi ya bersama. Pasti lagunya adik-adik udah tahu ya, Bertumbuh Dalam Kasih-Nya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang nangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar yang menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu sebelum hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui bedanya. Yuk sekali lagi ini. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu sampai hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui bedanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui bedanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui bedanya. Puji Tuhan, pujian yang indah ya. Baik, kita mau sama-sama masuk dalam doa. Yuk, Ko Rudi, kita masuk dalam doa bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus yang sungguh maha kasih, yang sungguh mengasihi kami semua. Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, karena Engkau yang telah mempersatukan kami, baik yang ada di tempat ini di gereja maupun yang di rumah. Dan yang Engkau memberikan kami hati yang sungguh mau mendengarkan firman-Mu, berdoa dan memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, terima kasih Ko Rudi. Ya, sama-sama. Nanti dipanggil lagi ya, kita Oke. mau dengar cerita Sip. firman Tuhan. Baik adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai yang ke-47 ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai yang ke-47. Lose mau bacakan dari ayat 41 sampai 42 dan kemudian 44 sampai yang ke-47. Sudah ya, sudah dapat semua ya. Baik, cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini langsung mau cerita tentang kehidupan jemaat yang pertama. Ya, langsung sampaikan kalau pada waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian Petrus sudah menyampaikan khotbahnya dengan berapi-api, ada 3.000 jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Lalu mereka berkumpul, mereka sering bertemu, mereka bersekutu, ya, mereka hidup bersama di dalam satu persekutuan yang indah, ya. Mereka terus memuji-muji Tuhan pada saat itu. Karena apa? Mereka itu mempunyai satu kepercayaan yang sama, percaya pada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi murid-murid Tuhan Yesus, bagi pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu, dan juga bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nah kita lihat mereka selalu bertekun, ya, dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, kita lihat kehidupan mereka ya adik-adik. Output yang mereka keluarkan, yang mereka tunjukkan, yaitu mereka hidup bersama, ya, dengan sukacita, dan mereka disukai. Mereka disukai semua orang, ya. Itu satu kegembiraan tersendiri ya, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita dengan hati yang gembira, dengan muka yang ceria selalu, dan selalu berbaik hati dengan banyak orang, maka kita disukai banyak orang. Karena apa adik-adik? Karena mereka di dalam pertemuan itu, persekutuan itu, mereka saling berbagi, ya. Mereka saling berbagi satu sama yang lain, ya, saling memberi. Ada istilah kata memberi lebih mulia, tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah, ya. Mereka berbagi dengan tulus, ya, dengan gembira. Apa yang mereka bagi, ya? Kalau saya mencatat di sini, mereka berbagi dalam hal uang, ya. Nah, adik-adik juga begitu, ya. Orang yang berkelebihan uangnya bisa membantu yang kekurangan, ya. Nah, adik-adik juga demikian. Adik-adik ada uang dari papa mama, diberikan uang dari papa mama, adik-adik kumpulkan,
kumpulkan dan berikan pada saat ada persembahan di gereja. Ya, juga adik-adik bisa juga membantu. Ya, adik-adik di saat ini seperti ini ada fakir miskin karena ada wabah corona, banyak fakir miskin. Adik-adik ada lebih uang, adik-adik tergugah hatinya, adik-adik memberi dengan uang sedikit ya kepada orang yang memerlukannya. Ya, di samping berbagi uang, mereka juga berbagi waktu. Ya, mereka berbagi waktu. Misalnya adik-adik juga di sekolah minggu, waktu adik-adik dipakai untuk melayani Tuhan. Kalau disuruh diminta tolong oleh saudara, ayo bantu sebagai itu MC, ya, sebagai pembawa persembahan. Adik-adik mau memakai waktu adik-adik untuk melayani Tuhan. Atau adik-adik diminta tolong ayo mainkan musik keyboard, adik-adik juga mau karena waktunya adik-adik persembahan untuk pelayanan Tuhan. Itu namanya berbagi dalam waktu. Nah, juga adik-adik juga bisa pakai waktu adik-adik untuk mengunjungi orang yang sakit, misalnya teman sekolah minggu atau teman sekolah adik-adik ada yang sakit, adik-adik dengan teman-teman yang lain, yuk kita kunjungi yang sakit ini, ya. Kita datang bersama, kita pakai waktu kita untuk memberi perhatian pada yang sakit. Jadi waktunya dipakai untuk melakukan yang baik, ya. Nah, itulah yang disebut berbagi. Di samping uang, waktu, adik-adik juga berbagi dalam hal perhatian, ya, memberikan perhatian. Berbagi juga itu memberikan perhatian, itu juga perlu effort, ya. Seperti kalau papa, mama pulang dari kerja, adik-adik kasih perhatian, misalnya say something, Pak gimana hari ini, capek nggak, gitu, ya. Gimana di kantor, kerjaan lancar nggak, gitu. Itu namanya memberikan perhatian. Atau juga memberikan perhatian pada guru di sekolah, misalnya Bu guru kayaknya itu ya suaranya serak ya, ngajar ya. Adik-adik bilang, Bu bolehkah saya ambilkan air minum untuk ibu? Nah itu ibu gurunya akan senang sekali, ya. Dan juga bisa juga ke lause-lause yang di gereja, ya, misal lausenya perlu bantuan ini, kayaknya lause bawa buku banyak, adik-adik menghampiri, lause kayaknya buku yang dibawa terlalu berat, bolehkah saya membantu membawakannya? Nah itu satu pemberian, berbagi dalam hal perhatian. Itu bagus sekali adik-adik, ya. Juga adik-adik bisa memberikan perhatian buat teman di sekolah, misalnya kok hari ini kelihatannya teman yang di sekolah ini, temannya misalnya si A, kok hari ini kamu kelihatan lesu, mukanya pucat, kamu kayaknya terlambat ya sarapan tadi pagi, ya. Kasih perhatian, bolehkah saya memberi kamu sedikit roti, saya bawa sarapan roti untuk kamu. Itu namanya memberikan perhatian, satu perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Juga bisa dengan tetangga rumah, ya. Kita punya teman tetangga rumah, kita pagi-pagi ketemu dia, say something. Misalnya ketemu yang sebaya kita panggil, hello, misalnya Daniel, gimana kabarnya, baik, ya, dengan kata-kata singkat tapi berarti buat dia. Sering-seringlah memanggil nama teman tetangga kita, misalnya, hai Siska, gimana hari ini kabarnya, baik, gitu, ya. Juga bisa kepada orang tua, ya, yang ada di tetangga kita, halo Om, pagi Om, halo Tante, selamat malam. Hanya itu aja. Atau ada omnya, tetangganya, om baru pulang ya, itu aja perhatian. Nah itu adik-adik boleh menyalurkan kasih seperti itu, memberi perhatian, ya. Nah itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir adalah berbagi tentang cerita Tuhan Yesus, ya. Adik-adik sudah tahu kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat buat kita semua orang percaya.
Kita tahu bahwa setelah nanti Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi semua orang yang mau percaya padanya. Tuhan Yesus berikan keselamatan, anugerah yang cuma-cuma. Adik-adik semua tahu seperti itu. Coba adik-adik berbagi juga cerita tentang kasih Tuhan itu. Kalau ketemu teman di sekolah kelihatannya dia belum di dalam Kristus, adik-adik boleh cerita yang singkat. Ya, hey, misalnya Yakob, kau tahu nggak? Kamu kenal belum tentang seseorang, tentang sahabat yang sangat setia, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi kamu. Dia sudah mati bangkit, sudah ada di surga, dan dia akan menjemput kita bagi orang yang percaya. Kamu mau mendapatkan kasih itu? Sederhana, percayalah pada dia. Dia adalah Tuhan, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyelamatkan. Nah itu adik-adik cerita yang sederhana. Cerita terus tentang kasih Tuhan. Ya, dengan perbuatan seperti itu adik-adik berbagi untuk uang, masalah uang, waktu, perhatian, dan berbagi tentang kisah, cerita tentang Kristus Yesus itu. Adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka disukai banyak orang dan jumlah mereka bertambah-tambah karena Tuhan Yesus menambahkan jumlah mereka. Nah adik-adik, itu tentang berbagi dalam banyak hal. Tapi ada juga adik-adik kehidupan murid-murid pada saat itu, yaitu mereka saling berdoa. Mereka berdoa bersama dengan tekun. Mereka sungguh-sungguh berdoa karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Murid-murid Tuhan Yesus dengan pengikut-pengikut Tuhan Yesus, mereka saling berdoa. Kalau yang lemah bercerita dan akan dikuatkan dengan doa itu. Yang kuat menguatkan yang lemah. Mereka saling berdoa. Nah, adik-adik juga boleh saling mendoakan untuk keluarga, Misalnya berdoa untuk papa mama yang terus bekerja, doakan dia, berikan dia kesehatan. Biar Tuhan memberikan dia kesehatan. Biar Tuhan melindungi papa mama yang pergi bekerja jauhkan dari wabah corona. Bisa melakukan hal itu. Doakan juga untuk Koko yang akan menghadapi ulangan ujian. Doakan juga, sebut nama dia, Dan juga adik-adik juga bisa mendoakan guru-guru di sekolah, lause-lause yang ada di gereja. Adik-adik doakan, panggil namanya, serahkan dalam tangan Tuhan biar lause diberkati. Semakin penuh dengan hikmat mengajar di sekolah minggu. Doakan mereka, dan juga doakan tetangga-tetangga, teman-teman adik-adik yang mau adik-adik ceritakan tentang kasih Kristus itu. Doakan namanya, sebut namanya. Banyak hal yang bisa kita perbuat dengan berdoa. Kita semakin diberkati Tuhan karena kita punya nafas hidup dalam berdoa itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, di samping kita berbagi, berdoa, dan juga jangan lupa adik-adik, seperti murid-murid Kristus pada waktu itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Adik-adik juga harus bertekun dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Adik-adik sudah diberikan renungan harian oleh sekolah minggu. Adik-adik baca, adik-adik bertekun dalam membaca firman Tuhan. Dengan seringnya membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus akan menguatkan adik-adik semakin tegar, teguh, dan imannya dipeliharakan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, cerita lause sampai di sini. Biarlah kita belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya yang setia, bersekutu, setia hidup bersama, saling menopang satu sama yang lain. Seperti pujian yang tadi yang sudah dinaikkan.
Baik, Lause mau mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan pada pagi hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Matius pasal 5 ayat 16. Ya. Matius pasal 5 ayat 16. Ya. Kita buka dan kita akan baca sama-sama. Demikian ayat hafalan kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya. Sekali lagi adik-adik, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, itu ayat hafalan yang kita sudah pelajari dan kita hafal. Nah, mari adik-adik kita tutup ibadah kita hari ini dengan menaikkan satu pujian yang bagus juga. Ya, mari saya panggilkan Pak Rudi lagi. Kita nyanyi bersama. Ya, kita nyanyi baca kitab suci. Kalau mau tumbuh, kita baca kitab suci. Doa tiap hari, pujian yang indah. Pasti adik-adik sudah tahu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, adik-adik semua, kita mau doa bersama, doa penutup. Mari kalau kita berdoa bersama. Kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Engkau untuk memuji Engkau, berdoa bersama-sama, dan boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu ya Tuhan menguatkan kami, mengajar kami bagaimana hidup bersama Tuhan, hidup memuliakan Tuhan dengan membaca firman Tuhan, saling berbagi, saling mendoakan, dan saling memperhatikan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan kami agar dapat melakukan perintah-Mu, kehendak-Mu, yaitu memberitakan Injil, mengajak orang-orang yang belum percaya untuk percaya pada Tuhan Yesus. Mampukan kami, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sampai di sini. Terima kasih Ko Rudi. Terima kasih adik-adik sudah beribadah bersama dengan Lause. Kiranya berkat Tuhan melimpah buat kita semua. Ya Tuhan lindungi kita, memberkati adik-adik dengan sekolahnya, dengan pelajarannya. Baik, sampai di sini, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat pagi.